Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Anita Jolowitz. Hari ini saya ingin berbagi ke kalian mengenai image-image atau pendapat orang tentang pernikahan antara orang Indonesia dan bule. Seringkali orang menilai atau berpendapat bahwa menikah dengan bule itu adalah dalam tanda kutip ada hal-hal yang positif yang mereka nilai dan ada hal-hal yang negatif. Seringkali selalu mendapatkan image-image yang bisa dikatakan enak didengar dan yang tidak. Dan kira-kira seperti apa? Ini dia. Sebenarnya dalam situasi seperti ini mereka tidak bisa langsung melihat langsung, akan tetapi hanya melihat dan menilai dari luar apa yang telah mereka lihat mungkin lewat sosial media atau ketika pasangan bule atau pasangan dari negara lain datang berkunjung ke Indonesia atau bahkan tinggal di Indonesia, sehingga mereka hanya menilai dari luarnya dan mereka tidak lihat apa yang terjadi sebenarnya di dalamnya, sehingga ada yang menilai jelek dan ada yang menilai tidak jelek alias positif. Jadi kalau yang positif mungkin bagi kita sebagai pelaku kawin campur kita merasa nyaman, mungkin merasa bangga, akan tetapi kalau yang dinilai itu jelek, hati kita itu kayak ini ya, kayak sakit juga. Kalau menikah dengan pria atau wanita yang cantik dan model kita natural, alami seperti ya Anda sudah tahu kan, kalau namanya orang Indonesia pasti kulitnya sawo matang. Kalau hidung tidak mancung seperti orang-orang bule, otomatis kelihatannya kalau mau dinilai secara fisik, ya si pasangan lebih tampan atau lebih cantik, sedangkan kita yang sebagai orang yang berasal dari Indonesia ini dinilai biasa-biasa saja, bahkan dinilai paling jelek. Nah, ada yang katakan bahkan, si A ini tidak cocok dengan pria ini, karena kalau pada saat mereka berdiri berdekatan itu kayak pembantu dan majikan. Saya kayak kadang-kala mau ketawa dan kadang-kala mau gimana gitu, tapi kalau untuk di saya pribadi ini sampai sekarang belum ada yang nilai seperti itu ya, kayak antara pembantu atau majikan, karena mungkin si mister atau pasangan lain yang sebagai pelaku kawin campur sudah menikah dan mempunyai pasangan yang ganteng mungkin atau cantik, dan pasangan mereka kurang dalam arti fisik, kurang ini ya, sepadan. Artinya kurang sepadan ini maksud saya ini tidak cantik seperti orang bule. Sebenarnya kalau kita mau nilai secara fisik, orang bule dan orang Asia itu tentunya berbeda ya, tidak sama, tidak kulitnya putih atau hidungnya mancung, akan tetapi sebenarnya manusia itu sama. Tapi bagi orang yang menilai dalam pernikahan ini tidak gampang ya, mereka bilang ini pasti ini lebih cocok dikatakan pembantu dan majikan. Jadi kalau menurut saya, sangat disayangkan ya. Itu belum terjadi ke saya, tapi udah terjadi di beberapa teman yang lain. Sehingga pada saat postingan-postingan mereka yang ada di sosial media, ada yang komen, bahkan ada yang share, lihat itu modelnya udah kayak pembantu sama majikan, karena tidak cocok. Sayang sekali ya penilaian seperti ini. Kalau kita melihat dan kita menilai seperti itu, sebenarnya kita tidak boleh. Karena kenapa? Ketika kita menjudge seseorang seperti itu, maka itu sama saja atau sama halnya dengan kita menghina hasil ciptaan Tuhan, itu kita hina. Karena mau disalahkan seperti apa, mau dibeda-bedakan seperti apa, karena semua pada dasarnya manusia itu sama ya. Secara fisik mungkin mereka kurang, akan tetapi ada kelebihan di bagian lain. Mungkin dia rajin, mungkin dia setia, mungkin dia bagus. Karena kalau misalnya Tuhan menciptakan antara pria dan wanita atau orang yang berasal dari negara itu sama gantengnya, sama cantiknya, terus apa yang harus kita nilai lagi? Jadi setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Jadi tidak boleh kita menilai jelek ketika kita melihat ada pasangan kawin campur itu. Kalau ada yang pasangannya ganteng atau cantik, sehingga kita menjudge pasangan yang kurang dalam hal fisik. Biasanya juga kalau kita melihat ada
pasangan kawin campur yang sering posting-posting lewat sosial media. Misalnya mereka travel, atau makan makanan enak, atau mungkin mereka posting barang-barang branded, barang-barang mahal, posting mobil, posting rumah, atau segala macam. Nah, itu kayak hati kita itu kayak kepanasan ya, kayak lihat itu hidupnya nikah dengan bule udah berubah, udah kayak wow gitu, pasti udah berubah menjadi kaya, udah sukses. Guys, saya mau ingatkan di sini, belum tentu apa yang orang-orang atau pelaku kawin campur itu posting di sosial media itu seperti yang kalian lihat. Karena sebenarnya kalian tidak tahu. Mungkin dia posting tempat bagus karena dia tinggal di rumah misalnya yang dia sewa, atau dia tinggal di apartemen, atau mungkin dia punya kendaraan tapi dia kredit, atau karena dia travel dia simpan uang. Jadi segala sesuatu yang kalian lihat di sosial media itu belum tentu benar ya. Mungkin sebagian ada yang benar, tapi sebagian mungkin tidak benar. Nah, kalau kita membandingkan antara kehidupan di luar negeri dan kehidupan kita yang ada di Indonesia, kita harus lihat dari sisi yang benar. Dalam arti seperti ini, kalau Anda melihat income orang-orang bule atau orang-orang dari mancanegara lain, mereka punya income itu besar. Kalau kita mau bandingkan dengan rupiah, jangan sama sekali. Karena kalau nilai mata uang negara luar itu udah pasti besar, tapi untuk biaya hidup juga besar. Jadi artinya income mereka besar seperti ini, dan pengeluaran mereka itu kayak balance. Jadi kalau saya mau kasih contoh seperti ini, misalnya gaji UMR kita di Indonesia misalnya 4 juta. Jadi kalau kita mau bayar biaya hidup, misalnya bayar makan sehari 100.000, atau beli beras mungkin 1 kilo 18.000, akan tetapi kalau di sini itu bisa jadi puluhan ribu. Bahkan kalau di sana biasa belanja 100.000, di sini bisa jadi 3-4 juta sekali belanja ya. Jadi itu udah sangat balance antara pendapatan dan pengeluaran, sama juga dengan di Indonesia. Nah, kalau misalkan Anda melihat ada orang Indonesia yang menikah dengan bule dan punya kendaraan, ya udah pasti kendaraan yang digunakan juga mobil. Jadi itu kayak pendapatannya tinggi. Jadi kalau beli kendaraan itu lebih cepat, karena kalau kendaraan itu yang dijual udah pasti harganya itu sebenarnya sama dengan yang dijual di Indonesia. Tapi karena income orang Indonesia rendah, sehingga kendaraan yang mereka dapatkan biasanya hanya kayak standar. Kalau orang kelas-kelas menengah biasanya mereka cicil untuk beli motor, atau mungkin bisa juga untuk membeli sebuah mobil. Tapi kalau di sini bisa disimpan dan beli secara cash, atau bisa juga secara kredit. Tapi di sini lebih cepat karena harga sebenarnya mobil atau motor itu sama dengan harga yang ada di Asia, karena barang-barang tersebut juga ada yang kiriman dari Asia dan dijual di sini. Dan karena orang bule atau orang mancanegara lain itu punya income yang tinggi, sehingga mereka bisa membeli kendaraan itu lebih cepat dibandingkan dengan kita di Asia. Pada dasarnya semua itu sebenarnya sama. Jadi apa yang kelihatan Anda lihat mereka punya ini, punya itu, sebenarnya apa yang juga dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di Indonesia bersama pasangan mereka yang menikah dengan pribumi yang ada di Indonesia, otomatis itu sebenarnya sama. Cuman karena di sini segala sesuatunya lebih modern, income-nya besar, tapi pengeluarannya besar, sehingga kita melupakan bahwa sebenarnya kalau di Indonesia income seperti ini udah memang balance dengan pengeluaran yang mereka keluarkan setiap hari atau setiap bulan. Sorry guys, ini lagi mau serius, tapi ini kemunculan si makhluk kesayangan ada di sini. Jadi kalau ada yang Anda lihat, ada yang posting ini, posting itu, ya itu mungkin karena keberuntungan mereka atau suatu kesuksesan dari apa yang mereka dapatkan. Akan tetapi Anda juga harus berbangga dengan apa yang Anda miliki, karena sebenarnya antara hidup di luar negeri dan hidup di Indonesia itu adalah sama. Ada yang bilang bule itu suka sekali dengan seks. Nah, di sini perlu saya bilang ya,
Semua orang yang ada di dunia itu sebenarnya itu kalau bilang bicara tentang seks, dalam tanda kutip ini segala macam ini yang mereka takut-takuti kalau menikah dengan bule, pas diginiin, digituin, kayak gini, jangan pernah Anda berpikir seperti itu. Karena kalau kita berbicara secara seperti ini, saya mau bicara gamblang ya, mudah-mudahan tidak kena cut oleh pihak YouTube. Jadi normalnya orang ya kalau misalnya melakukan hubungan sebagai suami istri ya itu normal. Namanya kalau sudah menikah pasti akan melakukan hubungan sebagai suami istri. Tapi kalau ada yang berpendapat bahwa bule itu begini-begini kalau melakukan hubungan intim sama istri, nah itu tergantung ya. Kalau saya bilang itu tergantung, karena semua orang juga bisa punya seperti ini, seperti ini, bla 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 bla. Pokoknya intinya jangan berpikir bahwa bule itu suka seks, kecuali orang yang judge seperti itu juga tidak pernah melakukan seks atau tidak tertarik sama berhubungan badan. Jadi jangan munafik ya, karena ketika Anda mau menjudge seorang bule itu hanya suka seks, pikirkan bahwa Anda sendiri apakah Anda juga pernah atau bahkan ingin melakukannya, atau Anda cuma mau menjudge seseorang tanpa berpikir bahwa Anda sendiri adalah bagian dari seks tersebut. Saya waktu itu pernah di DM sama, saya tidak tahu siapa itu di grup WhatsApp. Jadi dia waktu itu tanya-tanya, Kak, kenal di mana dengan bule ini, terus bagaimana, tanya banyak. Ujung-ujungnya dia bilang seperti ini, pasti nikah sama bule karena bule punya ini anunya, ukurannya jumbo. Saya waktu itu mau marah, sebenarnya saya mau tunjukin di sini ya, ini pesannya dia, tapi saya sudah blokir orangnya karena itu benar-benar tidak sopan ya. Jadi pikirannya itu ketika orang Indonesia menikah dengan bule itu karena mau yang anunya besar. Jadi di pikiran dia itu, atau pemikiran sebagian orang, bahwa bule itu punya kelamin itu ukurannya ini ya. Ini bikin ketawa saya, ukurannya jumbo. Tunggu dulu guys, Anda harus ini kayak lucu ya. Tunggu, Anda harus tahu dulu, kalau Anda berpikir bahwa sebuah ukuran itu yang saya maksud ukurannya jumbo, semua orang sebenarnya pada dasarnya sama. Jadi itu kecuali mungkin karena faktor genetik ya, mungkin karena keturunan sehingga dia punya besar. Tapi kalau lihat-lihat di film-film XXX, nah, mungkin kalau di pikiran kalian itu biasanya kalau misalnya kalian pernah nonton film itu, film biru itu, terus kalian menjudge karena mungkin di situ pemainnya orang bule dan kalian bilang, oh pasti punya mereka besar. Salah, itu bisa saja kalau kalian mau Google atau cari tahu, itu karena mereka memang sudah di-set atau sudah diatur harus punya alat sesuatu itu harus besar, karena untuk mereka bikin kayak film seperti itu, film blue, jadi mereka harus bikin yang besar biar penonton itu tertarik untuk nonton. Tapi pada dasarnya ini tidak seperti itu. Sebenarnya ini ukuran ukuran itu sebenarnya sama saja, tidak ada yang besar atau kecil, jadi tergantung genetik ya. Jadi kalau misalnya ada orang juga yang suka gila-gilaan, mereka bisa memperbesar sendiri. Tapi bukan berarti semua orang bule itu sama ya ukurannya. Jadi setiap ketemu bule, takut pasti dia punya ini gede. Sorry guys, saya bicara ini kayak karena ceplos. Jadi saya sebenarnya tidak mau menjurus ke bagian-bagian ini, karena saya pikir ini terlalu sensitif untuk saya bicarakan lewat video saya. Akan tetapi karena ini adalah bagian dari image atau judge seseorang yang selalu ditujukan kepada pasangan kawin campur, jadi saya mau sharing di sini bahwa apa yang mereka pikirkan dan mereka nilai jelek seperti itu adalah salah. Jadi tergantung dari si bule itu sendiri. Sama juga dengan orang Indonesia. Ada orang Indonesia juga yang gila-gilaan karena mungkin mereka memperbesar ukuran atau segala macam, mereka pergi ke Maerot atau mungkin mereka ya tidak tahu, pokoknya bla 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 bla. Anda sudah mengerti apa yang saya maksud. Ada juga yang bilang kalau bule itu pelit. Saya pelajari kata-kata ini sebelum saya kenal si Mister.
dari lama banget saya cari tahu kalau benar bule itu pelit atau tidak. Nah, waktu saya kenal si Mister, dia datang pertama kali di Manado, ini kayak surprise saya. Jadi orang bilang bule itu pelit, ternyata tidak. Dia waktu itu kasih saya sesuatu, kasih uang, bahkan dia waktu balik ke Amerika dia kasih saya uang. Dan selama saya kenal dia tidak pelit seperti yang orang pikir bahwa bule itu pelit. Terus selama saya kenal dengan orang-orang di sini yang bule-bule, mereka juga baik, mereka tidak pernah namanya pelit, apalagi traktir, apalagi kasih sesuatu, itu tidak. Jadi kalau Anda katakan bule itu pelit, itu tergantung dari tiap-tiap orang. Jangankan bule, bahkan orang Indonesia sendiri ada yang pelit. Jadi setiap orang itu punya karakter atau punya sifat masing-masing. Ada yang pelit, ada yang tidak. Ada bule juga yang pelit, ada yang tidak. Bagi yang pelit mungkin bisa saja mereka karena lagi simpan uang, mereka lagi mau beli sesuatu atau lagi merencanakan untuk mendapatkan sesuatu, sehingga mereka mulai menabung dan mereka harus irit-irit dengan sesuatu agar mereka bisa punya uang pada saat mereka butuh untuk mereka beli atau melakukan misalnya travel. Makanya kalau Anda lihat kebanyakan bule-bule itu suka sekali travel ke sini, ke sana, ke negara ini, ke negara A. Itu karena apa? Karena mereka suka sekali untuk menyimpan uang. Bukan berarti mereka pelit, tapi karena mereka ada goal atau ada tujuan yang mereka hendak tuju. Jadi itu bukan karena mereka pelit, akan tetapi mereka berusaha untuk menyimpan uang. Tapi kalau untuk suami saya, dia sama sekali tidak pelit. Bule jorok. Untuk kejorokan atau orang bilang bule jarang mandi. Gimana ya, kalau saya mau jelaskan, belum pernah saya ketemu kalau bule jarang mandi. Kalau si Mister mandi sama kayak saya, sehari sekali, karena kita kerja tidak terlalu banyak waktu di rumah, ya otomatis sehari sekali ya, karena harus kerja atau harus keluar itu minimal. Tapi kalau bilang tidak mandi macam 3 hari sekali, itu tidak benar sama sekali. Dan kalau untuk urusan pup, nah ini benar, bule itu tidak sama sekali cebok. Kalau mereka pup, mereka tidak akan cebok ya. Jadi tidak akan basuh dengan air. Begitupun kalau mereka pipis. Jadi segala sesuatu dengan tisu, tinggal lap pakai tisu dan selesai. Tapi tunggu dulu, tisu yang saya maksud ini bukan tisu yang kering ya. Jadi mereka sudah persiapkan namanya tisu basah, itu antibakteri. Jadi mereka pakai itu untuk ngelap semua yang namanya kotor-kotoran di bagian mereka setelah selesai buang air. Dan menurut mereka itu lebih bersih ya dibandingkan cuma basuh begitu. Makanya kalau Anda mau keluar negeri, pada saat Anda pergi atau masuk ke dalam toilet umum, kalau saran saya lebih baik kalau Anda tinggal di luar negeri dan melakukan perjalanan keluar, misalnya Anda mau ke sini ke sana, lebih baik Anda bawa tisu basah sendiri ya, karena di setiap toilet umum yang ada cuma ada tisu kering. Nah, tiba-tiba kalau misalnya Anda mau buang air Anda akan berakhir dengan tisu kering. Itu benar-benar lucu ya, tapi memang faktanya seperti itu guys. Menikah dengan bule kadangkala juga membuat seseorang bisa berubah sifat, berubah karakter. Kalau saya bisa bilang mungkin ya, sebagian orang atau mungkin sama sekali tidak. Dan saya berharap agar setiap orang tidak akan berubah ketika tadinya persahabatan atau kekeluargaan itu terjalin erat antara satu sama lain. Misalnya kita di kampung dulu dekat dengan keluarga, dekat dengan sahabat atau tetangga, sehingga kita menikah dengan bule dan kita lupa. Karena saya lihat ada 1-2 orang yang seperti itu ya, yang tadinya dia baik, dia bagus dengan tetangga, keluarga, sahabat, sehingga dan ketika dia menikah dengan bule dia udah lain ya. Ketika datang ke Indonesia malah dia sembunyi, malah dia kabur, lari ya. Saya tidak tahu kenapa, dan kalau saya mau tebak mungkin orang ini lagi menghindari dari namanya minta-minta uang. Tapi kalau saya pribadi, jika saya menilai seperti ini, ada 2 yang saya bisa kasih pendapat. Yang pertama, kalau Anda menikah dengan bule, jangan pernah Anda berpikir bahwa orang yang tadinya dekat dengan Anda akan mengemis uang, mungkin karena pikir Anda sudah sukses, sehingga Anda
menilai bahwa dia hanya mencari Anda karena uang. Jangan seperti itu. Atau karena bisa saja Anda memang benar-benar karena mau lari, karena Anda tidak mau berbagi dengan apa yang Anda punya. Kalau misalkan Anda tidak punya uang atau sesuatu, misalnya hadiah, ya bilang aja langsung terang-terangan, ya saya belum ada ini, belum ada itu, yang penting saya sudah ketemu, saya sudah terima kasih, dan saya senang sekali bisa ketemu lagi setelah sekian lama. Bukan berarti Anda kabur, apalagi Anda menghilang, terus Anda posting lewat di sosial media atau apa saja, bilang, oh udah lama nggak ketemu, bla 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 bla, cuma mau cari uang apa segala macam. Nah, Anda mempermalukan. Tapi secara tidak sadar, Anda sendiri sudah mempermalukan diri Anda. Misalnya di luar negeri Anda posting ini, itu, barang-barang mahal, serba mewah, dan orang menilai Anda bahwa Anda udah sukses, udah kaya, udah bla 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 bla. Sehingga pada saat Anda pulang kampung, Anda mau lihat keluarga Anda dan Anda ketemu teman, Anda kabur, orang akan menilai jelek Anda. Kenapa saya bilang mereka akan menilai jelek? Mereka akan bilang, kayaknya bertolak belakang apa yang kamu posting, apa yang kamu tunjukkan dengan apa yang real yang kita lihat. Karena baru lihat muka kita saja kamu sudah kabur. Itu berarti memang pada dasarnya, pada faktanya kamu kere. Kalau misalnya kamu sukses, kamu tidak akan kabur. Bukan berarti mau ketemu karena minta uang, karena ada kemungkinan mau silaturahmi, tapi karena kamu berpikir bahwa kamu takut dimintai uang, makanya kamu kabur, dan akhirnya orang menilai bahwa Anda itu memang benar-benar kere, tidak sesuai dengan apa yang Anda pertontonkan, yang Anda tunjukkan, sehingga orang-orang menilai Anda hebat. Maka berhati-hati dengan yang satu ini. Jadi kalau misalkan Anda tidak punya sesuatu yang bisa Anda kasih ke orang, maka jangan coba-coba Anda membuat diri Anda kelihatan Anda sukses. Karena kalau misalnya posisi Anda seperti itu, maka orang akan berburu, bahkan juga akan meminta sesuatu dari Anda sebagai hadiah, apalagi sudah tidak ketemu untuk waktu yang lama. Karena saya ini juga terus terang, saya pengalaman ya, waktu pertama kali saya datang setelah kawin dengan Mister, tapi untung saja saya udah kerja, jadi pada saat saya datang mereka buru saya ya. Waktu itu saya tidak terlalu banyak namanya posting-posting segala macam di sosial media saya, tapi karena mereka bilang udah lama tidak ketemu. Tapi sebenarnya intinya mereka bukan minta sesuatu ya, mereka hanya mau ketemu. Tapi karena saya juga punya hati, saya udah tahu namanya kalau ketemu, apalagi udah bertahun-tahun, ya saya harus simpan sesuatu ya, setidaknya untuk kenang-kenangan atau hadiah kecil ya saya kasih. Jadi saya tidak mau mereka nanti akan judge saya, bilang, oh kamu ini ternyata gini ya, kabur karena gara-gara takut dimintai sesuatu. Saya menghindari itu guys. Dan kalau misalnya saya tidak bisa kasih, ya saya bilang, oh sorry, saya tidak bisa kasih sesuatu, yang penting kita udah ketemu, ya udah cukup. Mereka juga nggak akan paksa ya, dan niat mereka juga bukan untuk berburu karena uang, bukan untuk ketemu karena sesuatu gitu guys. Ada juga yang berpikir menikah dengan bule bisa merubah nasib. Makanya banyak sekali orang-orang yang berlomba sekarang untuk menikah dengan bule karena ingin merubah nasib mereka. Ada sebagian yang bilang, hey teman, kamu ini belum nikah, coba kamu join dengan situs ini untuk ketemu bule, nanti nasib kamu akan berubah. Nah, kalau seperti ini saya bisa katakan ada kemungkinan kamu bisa sukses, ada kemungkinan juga tidak. Semua tergantung dari Anda sendiri. Jika Anda mau sukses, bukan berarti bule yang akan bikin sukses Anda, atau orang dari negara lain yang akan bikin sukses Anda, tetapi diri Anda sendiri. Dengan cara bagaimana? Ketika Anda masuk di negara mereka, Anda harus bekerja, itu yang akan bikin Anda sukses. Tetapi jika Anda cuma mau menikah dan mau cari gampang, mau sukses dengan perjuangan pasangan, sama sekali itu tidak akan membuat perubahan dalam hidup Anda. Karena kenapa? Pasangan Anda yang telah membawa Anda ke negara dia juga akan bekerja untuk hidup Anda di luar negeri itu. Jadi dia akan bekerja untuk menafkahi Anda, atau mungkin Anda akan ada anak dengan dia. Bukan berarti Anda nikah terus uang mengalir kayak apa ya, kayak air, atau ada yang ini jatuh dari langit. Bukan seperti itu. Karena bule yang model begitu, kecuali bule pengusaha ya, atau punya bisnis besar, nah tinggal Anda hengkang kaki, duduk, nah saya mau nikah dengan bule nih.
karena bule akan bikin sukses. Nah, kalau Anda ketemu bule jenis itu, ya udah pasti 100% Anda bisa sukses. Tapi kalau Anda ketemu dengan bule modal tampang aja, biasa-biasa aja, nah Anda juga bisa sukses. Tapi kalau Anda berusaha, tapi kalau tidak, jangan dulu berpikir ya. Karena tidak ada bedanya Anda menikah dengan bule atau menikah dengan orang dari negara lain. Dengan Anda menikah dengan orang Indonesia, tidak ada bedanya. Sejauh Anda mau berusaha, bahkan dengan orang Indonesia pun Anda bisa sukses ya. Jadi apa yang Anda impikan bisa tercapai. Jadi tergantung sebenarnya dari usaha Anda juga bersama pasangan Anda. Jadi kalau ada yang menilai menikah dengan bule saja nanti kamu sukses, jangan. Tidak boleh seperti itu. Karena kalau Anda mau lihat sebenarnya pada kenyataannya, kalau telusuri Anda bisa langsung ke luar negeri. Ada yang ya bisa dikatakan teman-teman kita yang lain juga kayak hidup biasa-biasa aja, tidak ada yang heboh-heboh, kecuali yang heboh-heboh yang memang sukses kaya atau segala macam yang Anda pikirkan di pikiran Anda itu, kecuali dia ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, tanpa dia bekerja, misalnya karena dia ada punya bisnis, ya itu memang sukses. Tapi selama dia belum ada apa-apa, apalagi kalau sudah bergaya mewah, sudah sama kayak Syahrini dan melihat keluarga dia itu apa kayak rumah udah mau rubuh, udah mau runtuh karena saking susahnya, sedangkan anak dia di sini mungkin bergaya habis-habisan. Nah, itu kan bisa menjadi contoh bagi Anda bagaimana seseorang yang katanya sukses di luar negeri akan tetapi keluarganya seperti ini. Sedangkan pada saat datang ke Indonesia, ujung-ujungnya harus tinggal dengan orang tua untuk sementara. Karena apa? Karena tidak punya apa-apa, hanya tahu datang pesiar terus tinggal dengan orang tua. Karena mau bayar hotel mahal, mungkin bisa saja tinggal di hotel hanya untuk sementara waktu, tapi kasihan kan, habiskan uang disimpan lama dan berakhir cuma untuk travel kecil, bahkan ketemu keluarga takut. Karena apa? Karena uang tidak cukup. Jadi pada intinya menikah dengan siapapun itu, jangan pernah Anda menilai kalau menikah dengan bule itu sudah membawa plus-plus yang banyak. Karena sebenarnya untuk sesuatu yang Anda pikirkan bahwa akan membuat Anda sukses itu tergantung dari diri Anda. Dan kalau ada yang menilai bahwa orang bule ini seperti ini yang saya katakan sebelum-sebelumnya, jangan. Jadi itu harus Anda hilangkan di pikiran Anda, di image Anda. Karena sebenarnya orang bule itu orang baik juga, sama dengan kita orang Indonesia. Semua orang itu sebenarnya pada dasarnya baik, pada dasarnya sama, segala jenis pekerjaan dan penghasilan, pendapatan, pengeluaran, cara hidup itu sebenarnya sama. Cuma yang membedakan adalah gengsi Anda, yang membedakan adalah cara Anda mempertontonkan, mungkin karena saking kaget, saking wownya, sehingga Anda membuat orang lain mungkin jadi iri. Karena lihat pasangan saya ganteng banget, seperti ini. Sehingga Anda melihat orang lain kayak rendah ya. Duh, bule saya lebih ganteng. Lihat kamu dapat apa? Cowok Indonesia jelek, hitam, kuli bangunan. Atau dapat cewek Indonesia janda, jelek, hitam. Tidak boleh menilai seperti itu ya. Karena setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya kelebihan. Bukan karena fisik, bukan karena uang, bukan karena genetik sehingga Anda membenci, apalagi membeda-bedakan seseorang itu hanya karena dari apa yang Anda lihat. Mungkin dari ini masih banyak lagi penilaian-penilaian dan pendapat orang mengenai menikah dengan orang luar negeri dalam hal positif atau dalam hal negatif. Itu mungkin ada contoh-contoh yang lain selain yang saya sebutkan di sini. Namun ini merupakan pandangan atau penilaian yang sering terjadi. Biasanya orang judge sebagai pelaku kawin campur, orang menilai jelek atau positif tergantung dari mereka. Namun kita sebagai pelaku kawin campur tetap harus menjaga image kita. Jangan membuat seseorang terlalu membenci kita karena cara hidup kita yang mungkin salah, atau membuat orang semakin tidak suka karena banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan setelah menikah dengan bule, sehingga orang kayak hilang respect ya kepada kita. Jadi kita harus jaga juga hubungan kita dengan pasangan dan hubungan kita dengan orang yang sebelumnya kita kenal atau bahkan orang baru. Oke guys, mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain.
Namun saya tidak bisa sebutkan satu persatu di sini ya. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video-video saya, jangan lupa untuk berikan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga kalian bisa memberikan pendapat Anda di bawah, di komen di bawah ini. Dan terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!